Pada kesempatan kali ini, kita akan mengupas kisah tentang seorang wanita yang menjadi teladan kesabaran, keteguhan hati, dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wanita ini begitu mulia di sisi Allah, bahkan namanya tercantum dalam sebuah hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Dalam hadis yang sahih tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pemuka wanita ahli surga ada 4, yaitu Maryam binti Imran, Fatimah binti Muhammad, Khadijah binti Khuwailid, dan Asyah istri Fir'aun. Di video ini, kita akan menggali lebih dalam kisah salah satu dari 4 wanita istimewa tersebut, yaitu Asyah binti Muzahim, istri dari Fir'aun. Asyah adalah istri Fir'aun yang paling ia cintai, meskipun hubungan mereka jauh dari kata ideal. Fir'aun, yang dikenal sebagai raja yang kafir dan zalim, menikahi Asyah dengan cara yang penuh paksaan dan tekanan. Pernikahan mereka bukanlah hasil dari cinta, melainkan simbol penjajahan dan penindasan. Kisahnya bermula ketika Fir'aun kehilangan istrinya dan hidup dalam kesepian. Di tengah kekosongan itu, ia mendengar kabar tentang seorang gadis cantik yang berasal dari keluarga terpandang, yakni keluarga Imran. Gadis itu tak lain adalah Asyah. Kecantikan dan keanggunan Asyah membuat Fir'aun tergoda, hingga ia segera mengutus Haman, orang kepercayaannya, untuk melamar Asyah. Namun Asyah menolak lamaran tersebut. Lamaran dari Fir'aun menjadi ujian berat bagi keluarga Asyah. Keluarga ini dikenal sebagai orang-orang yang beriman dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Membayangkan menerima lamaran seorang raja seperti Fir'aun yang murtad, kafir, dan menyekutukan Allah tentu saja sulit bagi mereka. Namun, ancaman kekerasan dari Fir'aun membuat orang tua Asyah berada dalam dilema besar. Dengan berat hati, mereka pun bertanya kepada putri tercinta mereka, "Anakku, bersediakah engkau menikah dengan Fir'aun?" Pertanyaan itu disambut oleh Asyah dengan jawaban yang tegas dan tanpa ragu. Bagaimana mungkin saya mau menikah dengan Fir'aun? Ia terkenal sebagai raja yang ingkar kepada Allah. Jawaban tegas Asyah yang menolak lamaran Fir'aun ternyata membuat sang raja murka. Setelah mendengar laporan dari Haman, Fir'aun memutuskan untuk bertindak kejam. Ia memerintahkan Haman untuk menangkap kedua orang tua Asyah, menyiksa mereka, dan menjebloskan mereka ke dalam penjara untuk menekan Asyah agar tunduk dan menerima lamarannya. Dalam suasana penuh ancaman, Fir'aun berbicara langsung kepada Asyah di hadapan kedua orang tuanya yang lemah dan tak berdaya. Dengan nada penuh intimidasi, ia berkata, "Hai Asyah, jika engkau benar-benar anak yang berbakti, tentu engkau peduli pada nasib kedua orang tuamu. Maka sekarang, pilihlah. Terima lamaranku, maka engkau akan hidup nyaman di istana, dan aku akan membebaskan kedua orang tuamu dari penjara ini. Tapi, jika engkau tetap menolak, maka aku akan memerintahkan Algojo untuk membakar mereka hidup-hidup di depan matamu." Di bawah tekanan berat dari Fir'aun, Asyah akhirnya setuju untuk menerima lamarannya, tetapi dengan beberapa syarat. Pertama, Fir'aun harus segera membebaskan kedua orang tuanya dari penjara. Kedua, Fir'aun harus menyediakan sebuah rumah yang indah lengkap dengan perabot untuk kedua orang tua Asyah, serta menjamin kebutuhan mereka, mulai dari makanan, minuman, hingga kesehatan. Asal kedua syarat ini dipenuhi, aku akan menjadi istrimu. Jika tidak, aku lebih memilih mati bersama ayah dan ibuku, ujar Asyah dengan lantang. Fir'aun, yang tak ingin kehilangan Asyah, akhirnya menyetujui permintaan tersebut. Ia membebaskan orang tua Asyah dan memenuhi semua syarat yang diajukan. Setelah itu, Asyah mulai tinggal di istana Fir'aun. Namun, meskipun hadir dalam acara-acara resmi bersama Fir'aun, Asyah tetap menjaga jarak. Asyah tetap teguh menjaga keimanannya dan mematuhi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap malam, ia bangun melaksanakan salat malam sesuai syariat Nabi Ibrahim alaihissalam, memohon perlindungan kepada Allah agar kehormatannya tetap terjaga dari sentuhan raja kafir seperti Fir'aun.
Keimanan dan doa-doa tulus Asiyah mendapat balasan langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk melindungi Asiyah, Allah menciptakan sosok iblis yang menyerupai dirinya. Iblis inilah yang setiap malam menggantikan Asiyah di sisi Fir'aun. Tanpa menyadari apa yang sebenarnya terjadi, Fir'aun mengira ia bersama Asiyah, padahal ia justru sedang bersama iblis yang menyerupai istri kesayangannya itu. Dengan perlindungan ini, Allah menjaga kehormatan Asiyah dari gangguan Fir'aun. Sementara Fir'aun, dalam keangkuhannya, tidak pernah menyadari bahwa meskipun ia menguasai istana dan kekayaan, ia tidak pernah benar-benar memiliki Asiyah. Fir'aun adalah raja yang zalim, mengaku dirinya sebagai Tuhan dan memaksakan rakyatnya untuk menyembahnya. Kezaliman Fir'aun telah melampaui batas, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menetapkan kehancurannya. Untuk itu, Allah mengutus seorang rasul kepada Fir'aun. Suatu malam, Fir'aun bermimpi bahwa kekuasaannya akan dihancurkan oleh seorang laki-laki dari kalangan Bani Israel. Mimpi itu begitu mengganggunya, hingga ia memerintahkan pembunuhan terhadap semua bayi laki-laki Bani Israel demi mempertahankan tahtanya. Di tengah ancaman ini, seorang wanita salehah keturunan Nabi Ishak alaihissalam bernama Yukabad melahirkan seorang bayi laki-laki. Bayi itu adalah Musa alaihissalam. Namun, rasa takut menyelimuti hati Yukabad karena perintah keji Fir'aun. Dalam saat genting itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengilhamkan kepada Yukabad sebuah cara untuk menyelamatkan bayinya. Sebagaimana tertulis dalam surah Al-Qasas ayat 7. Kami mengilhamkan kepada ibu Musa, susuilah dia. Jika engkau khawatir atas keselamatannya, hanyutkanlah dia ke sungai. Janganlah engkau takut dan janganlah pula bersedih. Sesungguhnya kami pasti mengembalikannya kepadamu dan menjadikannya sebagai salah seorang rasul. Yukabad, ibu kandung Musa alaihissalam, dengan hati penuh keikhlasan menempatkan bayinya ke dalam sebuah peti dan melepaskannya ke sungai Nil. Meski berat, ia yakin akan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan melindungi anaknya. Sebelum melepaskan peti itu, Yukabad meminta kakak Musa untuk mengikuti peti tersebut dari kejauhan, memastikan kemana arus sungai akan membawa bayi yang tak berdaya itu. Atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, ombak sungai Nil pun bergerak dengan lembut, membawa peti bayi Musa tanpa goncangan sedikit pun. Arus sungai mengarahkannya dengan tenang hingga tiba di dekat wilayah istana Fir'aun, tempat yang menjadi bagian dari rencana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika peti itu mendekat ke istana, ombak perlahan mendorongnya ke tepi sungai, merapatkan peti kecil itu ke daratan. Peti kecil yang membawa bayi Musa akhirnya terdampar tepat di tempat Asiyah dan Fir'aun berada. Ini adalah bagian dari rencana agung Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyelamatkan Musa dan membawanya ke dalam perlindungan di istana Fir'aun. Ketika Asiyah membuka peti itu, ia menemukan seorang bayi yang begitu menawan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menanamkan rasa kasih sayang yang mendalam di hati Asiyah terhadap bayi tersebut. Dengan penuh kelembutan, Asiyah memohon kepada Fir'aun agar mengizinkannya mengasuh bayi ini sebagai anak angkat mereka. Fir'aun, yang tidak dapat menolak permintaan Asiyah karena ia adalah istri kesayangannya, akhirnya menyetujui permintaan itu. Siapa yang bisa menduga bahwa bayi Musa yang dihanyutkan di sungai Nil justru akan dipungut oleh keluarga Fir'aun sendiri? Keluarga yang sebelumnya belum dikaruniai keturunan? Fir'aun dengan perintah zalimnya telah memutuskan untuk membunuh setiap bayi laki-laki yang lahir dari kalangan Bani Israel, termasuk Musa. Namun, takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak lain. Musa yang dipenuhi dengan kasih sayang Allah justru dibawa ke dalam istananya. Fir'aun yang pada awalnya berniat untuk menghabisi bayi tersebut, berubah pikirannya berkat Asiyah, istri tercintanya. Asiyah yang penuh kelembutan dan kasih sayang terhadap bayi Musa, memohon dengan penuh harap agar Fir'aun mengasuhnya. Permohonan Asiyah diterima oleh Fir'aun, meskipun pada awalnya ia enggan. Sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Qasas ayat 9. Istri Fir'aun berkata kepadanya, "Anak ini adalah penyejuk hati bagiku dan bagimu.
janganlah kamu membunuhnya. Mudah-mudahan dia memberi manfaat bagi kita atau kita mengambilnya sebagai anak. Mereka tidak menyadari bahwa anak itulah Musa yang kelak menjadi sebab kebinasaan mereka. Begitulah takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala yang luar biasa untuk menyelamatkan Musa dari ancaman Fir'aun. Musa yang semula hanyut di Sungai Nil, kini tumbuh di istana Fir'aun, diasuh dengan penuh kasih sayang oleh Asia, istri Fir'aun. Namun, meski dirawat di istana yang penuh kemewahan, Allah Subhanahu wa Ta'ala memelihara kehormatan dan keberkahan Musa. Allah Subhanahu wa Ta'ala menghalangi Musa untuk menyusu dari wanita manapun, membuatnya enggan menerima air susu dari ibu-ibu yang datang ke istana untuk menyusui. Hal ini menyebabkan kebingungan di kalangan para pegawai istana. Fir'aun yang telah merasakan kasih sayang yang mendalam terhadap Musa, merasa cemas. Dalam hatinya tumbuh rasa kasihan yang membuatnya ingin mencari ibu susu yang dapat menyusui Musa. Berita tentang seorang wanita yang mencari upah untuk menyusui bayi pun sampai ke telinga Fir'aun. Fir'aun segera memerintahkan para pegawainya untuk mencari wanita tersebut. Tanpa disangka, wanita itu adalah Yukhabad, ibu kandung Musa. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengatur semuanya dengan sempurna. Yukhabad pun dibawa ke istana Fir'aun dan dijadikan ibu susu untuk Musa, yang kini diperlakukan dengan penuh kasih sayang oleh Fir'aun dan istrinya. Dalam Al-Quran Surat Al-Qasas ayat 12 dan 13, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Kami mencegahnya menyusu kepada perempuan-perempuan yang mau menyusuinya sebelum kembali ke pangkuan ibunya. Berkatalah dia, saudara perempuan Musa, maukah aku tunjukkan kepadamu keluarga yang akan memeliharanya untukmu dan mereka dapat berlaku baik kepadanya? Lalu, kami mengembalikan dia kepada ibunya, agar senang hatinya serta tidak bersedih, dan agar dia mengetahui bahwa janji Allah adalah benar, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahuinya." Suatu ketika Fir'aun sedang menggendong Musa sebagai anak angkatnya. Tiba-tiba Musa yang masih kecil menarik janggut Fir'aun dengan kekuatan yang sangat kuat. Fir'aun yang merasa terancam, menganggap tarikan itu sebagai suatu ancaman terhadap kekuasaannya, bahkan nyawanya. Asia yang menyaksikan kejadian itu segera menghibur dan membujuk Fir'aun dengan penuh kelembutan. "Tenanglah wahai suamiku, ini hanya perbuatan anak kecil yang tidak bisa dipahami atau direncanakan," kata Asia. Kemudian Asia memberikan saran untuk menguji Musa. "Cobalah beri dia 2 pilihan, sebuah bara api dan sebuah piring emas. Lihatlah mana yang akan dipilihnya." Maka, Fir'aun memerintahkan untuk menyiapkan sepiring emas dan sepiring bara api, dan menempatkannya di hadapan Musa. Ketika Musa hendak memilih, Allah Subhanahu wa Ta'ala menuntun tangannya untuk mendekati bara api, dan dengan segera Jibril datang menyelamatkan Musa, mencegahnya dari bahaya. Fir'aun yang menyaksikan peristiwa tersebut akhirnya meyakini bahwa Musa hanyalah seorang anak kecil yang tidak tahu apa yang dilakukannya. Hatinya yang sempat khawatir pun luluh, dan ia percaya bahwa Musa tidak akan menjadi ancaman bagi kerajaannya. Musa pun tumbuh di istana Fir'aun, di bawah asuhan penuh kasih dari Asia. Meskipun hidup dalam kemewahan, Asia tetap menjaga imannya dan melindungi Musa. Bertahun-tahun, Asia hidup bersama Fir'aun, namun ia berhasil menyembunyikan imannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meski setiap hari berada di sisi Fir'aun, ia berhasil menyembunyikan keyakinannya. Fir'aun sama sekali tidak menyadari bahwa istrinya yang sangat ia cintai adalah seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun suatu hari, putri Fir'aun yang bernama Ana memberitahu ayahnya bahwa Masyitoh, pelayan istana, tidak menyembah Fir'aun melainkan beriman kepada Allah. Mendengar hal itu, Fir'aun sangat marah. Ia langsung memerintahkan Haman, salah seorang pembantunya yang paling setia, untuk menangkap Masyitoh beserta keluarganya. Mereka kemudian dijatuhi hukuman kejam dengan dimasukkan ke dalam sebuah kuali besar berisi minyak mendidih.
Peristiwa ini membuat iman Asiyah yang selama ini tersembunyi mulai terungkap. Ketika Fir'aun mengetahui bahwa istrinya, Asiyah, ternyata beriman kepada Allah, ia sangat marah. Sebagai raja yang kejam dan zalim, Fir'aun tidak dapat menerima pengkhianatan. Ia pun memerintahkan agar Asiyah disiksa dengan cara yang sangat kejam. Kaki Asiyah dibenamkan ke dalam tanah, dan di atas tubuhnya diletakkan pasak beton yang berat. Fir'aun berharap siksaan itu akan membuat Asiyah mengingkari keimanannya kepada Allah dan kembali mengakui Fir'aun sebagai Tuhan. Namun Asiyah tetap teguh dalam keyakinannya. Siksaan kejam itu tidak membuatnya gentar atau goyah. Dalam keadaan penuh siksaan, Asiyah berdoa kepada Allah dengan penuh pengharapan seperti yang tercantum dalam surah At-Tahrim ayat 11. Ya Tuhanku, bangunkanlah untukku di sisimu sebuah rumah dalam surga. Selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya, serta selamatkanlah aku dari kaum yang zalim. Doa Asiyah didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai balasan atas kesabarannya, Allah mengutus malaikat untuk menunjukkan kepadanya tempatnya di surga. Akhirnya, Asiyah binti Muzahim, seorang wanita yang mulia dan penuh kesabaran, gugur sebagai syahidah di tangan tentara Fir'aun, mempertahankan imannya hingga akhir hayatnya. Semoga kisah ini memberikan manfaat dan menambah wawasan kita. Jika ada kekurangan atau kesalahan, mohon dimaafkan. Kebenaran berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sementara kekhilafan dan kesalahan adalah dari diri saya sendiri sebagai manusia biasa. Sampai jumpa di kisah-kisah seru dan penuh makna berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.